pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Mitra Tarigan dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita pada hari ini adalah pejabat Wali Kota Bekasi, Bapak Raden Gani Muhammad. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Sehat ya Pak warahmatullahi. ya? Alhamdulillah. Ini spesial nih ya menurut saya nih, dari Bekasi nih, kan saya juga warga negara Bekasi Pak, warga negara ngomongnya kita. Tapi sebelum berbincang-bincang, izinkan saya mengenalkan lebih dalam lagi Bapak kepada para pemirsa kita semua Ya, ya Pak. Bapak Gani lahir di Bandung, 18 Agustus 1969. Beliau dilantik menjadi pejabat Wali Kota Bekasi pada 20 September 2023. Sebelum menjadi pejabat Wali Kota Bekasi, Bapak Gani bertugas sebagai Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan pernah juga menjadi pejabat sementara Bupati Sukabumi. Sudah hampir 1 tahun Bapak Gani memimpin Kota Bekasi, sebuah kota yang begitu dinamis, dihuni oleh hampir 3 juta penduduk dari beragam etnis dan juga latar belakang. Kota Bekasi adalah kota perdagangan, jasa, industri, dan juga properti, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan tempat tinggal. Kota Bekasi menghadapi tantangan besar dalam hal tata kota, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan banjir, polusi udara, dan juga manajemen sampah. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita berbincang dengan pejabat Wali Kota Bekasi, Bapak Raden Gani Muhammad. Nah Bapak, ngomongin tentang flashback sedikit nih Pak, ya. saat Bapak dilantik kemarin sebagai Wali Kota, pejabat Wali Kota Bekasi pada 20 September 2023. Nah, ketika itu ada nggak sih Pak cita-cita khusus yang ingin Bapak capai dari Kota Bekasi kita Pak? Ya. Baik, terima kasih pemirsa Teras Negeri dari Tempo. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Jadi eh, pada saat saya dilantik menjadi PJ Wali Kota Bekasi, tentunya pertama yang saya rasakan, yang saya alami ini bagaimana menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, bagaimana menuntaskan RPJMD Kota Bekasi di tahun 2023 ya. Gitu. Selanjutnya, bagaimana juga kita melaksanakan yang menjadi program prioritas Presiden yang harus dilaksanakan oleh hampir semua PJ, mulai dari kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, inflasi, serapan anggaran, penurunan tingkat pengangguran, itu, dan juga kaitan dengan bagaimana mensukseskan kontestasi Pileg dan Pilpres di bulan Februari. Oh, yang kemarin ya. Ya, itu yang tentu menjadi perhatian utama supaya tujuan penugasan kita sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri itu menjalankan program nasional. Salah satunya tadi yang saya sebutkan juga Pileg Pilpres dan juga program yang menjadi program daerah yang harus dituntaskan di tahun 2023. Selama setahun terakhir ini Pak, mungkin apakah sudah terwujud beberapa program prioritas tadi seperti stunting, kemiskinan, dan juga keamanan saat Ya, Pilpres kemarin Pak? ya, ya alhamdulillah untuk kaitan dengan penurunan stunting, Kota Bekasi ini zero stunting, ya. Untuk kemiskinan ekstrim ini kita melakukan verifikasi validasi data. Ini hampir ada sekitar 8 ribuan lah yang masuk dalam kemiskinan ekstrim. Namun itu pun terus kita lakukan upaya-upaya menekan dan alhamdulillah sudah lebih menurun gitu. Nah, juga terkait dengan situasi Kamtibmas menjelang Pileg Pilpres saat itu, betul-betul kita sinergi berkolaborasi dengan 3 pilar ya, baik dengan TNI Polri, unsur masyarakat, ormas, semua elemen yang ada di Kota Bekasi kita bersinergi dan berkomitmen bagaimana untuk menyelenggarakan Pileg Pilpres itu sesuai dengan aturan kepada KPU, kepada Bawaslu untuk komit itu. Yang kedua juga bagaimana animo masyarakat untuk ke TPS itu tinggi.
Dan alhamdulillah di pileg pilpres itu kita mencapai 80%. Wow. Ya, berdasarkan data kita 80%. Nah yang ketiga bagaimana pileg pilpres itu tidak ada konflik, apalagi yang mengarah kepada potensi konflik kekerasan. Nah, dan yang keempat, bagaimana kita menjaga supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tetap berjalan. Dan alhamdulillah itu berkat sinergi semua OPD dan tadi seperti yang saya bilang dengan 3 pilar semua ini kita bisa jalankan dengan baik. Alhamdulillah, artinya cukup aman ya Pak ya, Alhamdulillah. terkendali Betul. khususnya pas Pilpres kemarin. Tapi tentu saja dalam menyelenggarakan berbagai program itu ada tantangannya Pak. Boleh Pasti. sedikit nggak sih Pak diceritain tantangan mengelola dan memprioritaskan berbagai program itu seperti apa Pak? Ya tentu tantangan yang dihadapi oleh seorang PJ, kita masuk ke sebuah organisasi yang memang baru, ya, dan culture struktur birokrasi di Kota Bekasi tentu yang harus saya pahami terlebih dahulu. Oke. Nah, supaya bisa menggerakkan, membawa arah roda organisasi ini bisa sesuai dengan irama yang sesuai aturan lah, gitu. Dan saya juga mendapat keuntungan di mana OPD-OPD yang ada, para kepala dinasnya, alhamdulillah begitu paham, sangat support ya. Dan bagaimana saya menjaga netralitas di Kota Bekasi itu dengan jumlah ASN dan non ASN yang berjumlah 23.000. Nah, ini kita menjadi komitmen bersama untuk di Pilpres Pileg itu kita betul-betul menjunjung tinggi netralitas. Dan itu juga bisa membawa ke arah kenyamanan bekerja karena tidak terkotak-kotak ya. Tidak terseret-seret harus untuk saling dukung-mendukung presiden tertentu gitu pada saat itu. Dan itu kita bisa jalankan dengan baik, alhamdulillah. Baik, baik. Syukur alhamdulillah. Nah, Pak, mengelola Kota Bekasi yang pastinya dinamis gitu, Pak. Itu menurut Bapak tuh seperti apa? Maksudnya bagaimana sih, Pak? Kita tahu bahwa Kota Bekasi pertumbuhan penduduknya sangat pesat, Pak. Dan pastinya membutuhkan infrastruktur, pelayanan publik juga dan sumber daya manusia, Pak. Perlu banget nih, Pak. Bagaimana nih Pak kira-kira Bapak mengelolanya tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Bekasi ini mempunyai karakteristik yang khas ya, di mana Bekasi ini diisi oleh berbagai suku, etnis dan agama. Ya, pertama yang menjadi prioritas yang saya lakukan bagaimana menjaga situasi harmoni di antara keberagaman itu. Jangan sampai ada potensi celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk tadi mengusik keberagaman itu. Itu sebagai modal utama menjaga Trantibum. Dengan tentunya kita merangkul semua elemen-elemen para tokoh agama, tokoh masyarakat dan ormas untuk istilahnya bisa memahami apa yang menjadi program dan tugasnya pemerintah. Meskipun tadi namanya orang baru datang, khawatir nanti mengganggu, mengusik. Nah, by proses itu bisa kita hadapi pelan-pelan, ya. Nah, juga saya punya warisan bahwa pada saat saya masuk Bekasi itu sudah menjadi kota toleran nomor 3. Toleran nomor 3 se-Indonesia. Nah, ini menjadi tantangan juga buat saya selaku PJ Wali Kota bersama OPD, Kesbangpol dan yang lain, bagaimana untuk lebih meningkatkan. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 kemarin kita meningkat menjadi kota yang paling toleran nomor 2 se-Indonesia setelah Singkawang. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Kota Bekasi. Saya persembahkan di antara keberagaman yang ada dengan culture yang berbeda-beda tetapi bisa menjaga harmoni itu
Itu. Nah, yang kedua bagaimana juga kaitan menjaga kualitas SDM tadi. Oh iya. Nah, sebenarnya modal dasarnya SDM di Kota Bekasi ini sudah mumpuni, sudah baik lah. Ditambah kehadiran saya di Kota Bekasi ini tidak ada kepentingan politik tertentu, bahwa saya sebagai seorang birokrat menjalankan tugas dan amanah sesuai regulasi yang ada. Nah, ini menjadi kenyamanan tentunya buat SDM OPD yang ada di Kota Bekasi, karena tadi tidak ada misi-misi politik tertentu yang harus saya ini kan, tapi bagaimana menjalankan roda pemerintahan, menjalankan pilek-pilpres dengan baik, pelayanan publik bisa dioptimalkan gitu. Nah, terus juga kaitan dengan SDM yang ada, ya kita bagaimana meningkatkan kualitas daripada SDM yang ada khususnya di Pemko ya. Nah, kita juga banyak mengirim OPD baik dari eselon 2, eselon 3 mengikuti peningkatan kapasitas lah, untuk lebih mendukung mensupport kebutuhan organisasi di pemerintah Kota Bekasi. Pastinya. Gitu. Menarik ini. Jadi urusan toleransi ini tidak hanya mempertahankan tapi juga meningkatkan kembali dan akhirnya Betul. tercapai ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Pastinya. Dengan latar belakang teman-teman kita warga Bekasi ini tantangannya pasti banyak juga ya Pak Betul. ya. Tapi saya dengar nih Pak, Bapak akhir-akhir ini selain juga fokus pada toleransi, juga cukup sering ke pasar ya Pak ya? Betul. Ke polder air juga, Ya. dan saya dengar juga memantau atau belusukan ke Bantar Gebang nih Pak. Ya. Boleh tahu nggak Pak, apa mungkin yang Bapak temui ketika Ya. langsung ke lapangan Pak? Ya, pertama kita ke pasar-pasar. Tentu ini salah satu tugas kewajiban pemerintah untuk bisa mengetahui secara langsung arus keluar masuk barang, khususnya kebutuhan sehari-hari warga Kota Bekasi. Dan kita bagaimana melihat, mengetahui secara langsung fluktuasi kenaikan harga, ya, apakah ada hal-hal yang tiba-tiba naik begitu drastis, gitu. Nah, dengan cara langsung kita turun ke lapangan, pertama kita langsung tahu situasi kondisinya, penyebab masalahnya, dan bagaimana juga kita mengintervensi. Contoh misalkan bila terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan, kita melakukan operasi pasar, kita melakukan gerakan pangan murah, ya, bekerja sama dengan Bapangan, dengan Bulog, tentu tadi untuk bisa meringankan khususnya warga masyarakat yang kurang mampu. Nah, selanjutnya Kak, kunjungan ke polder air proyek ya. Nah, saya tentunya ingin melihat secara langsung bagaimana program kegiatan khususnya penanggulangan banjir ini betul-betul dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu, juga sesuai dengan spek yang diinginkan. Karena terus terang pembangunan polder air itu untuk mengurangi risiko banjir. Ya. Untuk mengurangi risiko banjir. Nah, ini juga jangan sampai berlama-lama karena khawatir nih takut sudah masuk musim penghujan. Ya, benar. Nah, bila kita amati ini ada keseriusan pemerintah untuk melihat program-program atau proyek-proyek tadi dilaksanakan dengan baik. Gitu. Nah, yang ketiga tadi kaitan pasar, Polder Bantar Gebang. ke Bantar Gebang. Juga kita bagaimana kan Bantar Gebang ini ada lokasi tempat pembuangan sampah. Baik yang khusus untuk Kota Bekasi di Sumur Batu dan Bantar Gebang yang untuk DKI. Nah, satu sisi kita ingin bagaimana melihat penanganan secara langsung pengelolaan sampah baik di Sumur Batu maupun Bantar Gebang. Dan juga bagaimana melihat kaitan dengan kita ini sebagai yang ketempatan untuk menerima sampah dari DKI, daya tampung kapasiti daripada TPA
Bantar Gebang itu masih mampu atau sudah overload. Ya kan, ini kan menjadi bahan pemikiran bagaimana supaya kita juga tidak bisa lepas mengamankan wilayah ibu kota negara, jangan sampai sampahnya tidak terangkut. Iya. Akan menjadi musibah bagi DKI pada saat ada gangguan satu hari atau kurang dari satu hari pun ini bisa beratus-ratus truk sampah Ngaruh terlambat. ya, beda Sangat. 1 hari aja udah ngaruh sekali ya. Sangat. Nah, makanya kita bagaimana kelancaran arus keluar masuk truk sampah dari DKI kepada ini, yang tentu di awal-awal perjanjian antara Bekasi dengan Jakarta itu menerapkan operasionalnya pada jam-jam tertentu. Nah, tetapi kalau sekarang kita bisa lihat pagi, siang, sore, malam itu bisa Ada ya yang masuk sortir sampah. gitu dari lalu lintas untuk membawa truk-truk itu. Nah ini juga perlu pemikiran kaitan dengan inovasi, solusi konkret bagaimana nih jangan sampai cut and fill terus. Penanganan sampah tuh tentu perlu suatu teknologi lah. Ya. Teknologi yang bisa mengurangi beban sampah itu karena kita yakini sampah ini sepanjang manusia hidup tidak akan pernah berhenti. Benar. Tetapi daya tampung tempat penampungan itu ada batasnya, gitu. Itu. Sudah ada inovasinya Pak atau masih dalam pembahasan? Memang beberapa inovasi kemarin seperti PSEL yang tenaga listrik sampah itu sebagai program nasional, tetapi memang saat ini sedang ada perbaikan dari tatanan regulasinya. Karena bagaimanapun sebuah proyek nasional kita harus support dan wajib support sebagai kepala daerah, tetapi harus dikawal dengan kerangka regulasi yang bisa mengamankan baik kita sebagai pelaku maupun dunia usaha yang akan mengerjakan itu. Sebagai payung hukum dulu berarti ya Pak ya. Betul, itu. Baik Pak. Nah kita beralih tadi udah infrastruktur juga ya Pak, urusan kebanjiran juga sudah ada beberapa langkah yang sudah diambil ya Pak ya. Dari segi kesehatan Pak, saya dengar Bapak juga baru meresmikan Puskesmas Jatirasa dan Jatisari ya Pak ya. Nah saya juga dengar bahwa Bapak memberikan perhatian khusus nih kepada teman-teman kita ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Boleh Kak mungkin dijelaskan apa nih Pak inovatif yang sudah dilakukan Pak? Baik, jadi kita ini kaitan kesehatan itu urusan wajib yang prioritas ya, yang wajib dilaksanakan. Oleh karena itu bagaimana pemenuhan sarana prasarana. Nah sebenarnya sarana prasarana kesehatan itu sudah melampaui RPJMD ya untuk Kota Bekasi. Nah kemarin kita ini punya 12 kecamatan, 56 kelurahan. Nah saat ini kita dari 56 kelurahan ini puskesmasnya yang sudah terbentuk ada 53. Nah dalam proses 3 puskesmas ya. Ini bagaimana dengan tujuannya itu untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Bekasi ya, untuk bisa dengan kualitas, dengan sarana prasarana puskesmas yang sudah jauh lebih baik lah gitu dari sisi peralatan, sisi dokternya gitu. Di Kota Bekasi juga sudah mempunyai sekitar hampir 190-an dokter spesialis. Dan kita juga terus memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi dokter-dokter umum yang mau meningkatkan menjadi dokter spesialis. Itu dalam rangka tadi supaya masyarakat itu lebih terlayani, lebih didekatkan dalam hal kesehatan. Nah, kaitan dengan ODGJ, ini memang kalau kita cari perbandingan beberapa daerah, perhatian terhadap ODGJ ini beragam ya, karena di sisi ini bukan hal yang menguntungkan, tapi kita punya perhatian dengan membuat rumah sakit untuk menangani ODGJ, meskipun sangat terbatas, belum besar ya. RSUD atau ada rumah sakit tipe C kalau nggak salah, tipe D ya, rumah sakit tipe D itu. Nah itu udah
udah ini dibangun, dokter-dokternya juga sudah ada, karena kita tadi mempunyai kepedulian ya bagi sesama, khususnya saudara-saudara kita yang terganggu kejiwaannya. Bahkan bukan itu saja, bagi ODGJ itu kami juga punya inovasi jemput bola untuk perekaman EKTP bagi ODGJ. Kenapa? Nah, ODGJ ini kan suka mendapatkan bantuan sosial. Kadang-kadang mereka tidak terdata, tidak punya apa, karena saudaranya, orang tuanya yang akan mengurus kesulitan, ya kan? Karena dalam gangguan tadi. Tetapi kita jemput bola sampai dilakukan perekaman, sampai mempunyai KTP, sehingga pada saat pemberian bantuan ini bisa by name by address. Kita lebih kepada tertib administrasi dan juga akuntabilitas kita dalam penyaluran bantuan-bantuan tadi. Itu. Tapi menarik sedikit soal ODGJ ini. Dari segi volume jumlah, apakah memang di Kota Bekasi cukup banyak atau seperti apa tuh Pak, teman-teman kita yang ODGJ ini Pak? Kalau dibilang cukup banyak banget tidak ya. Tapi kalau potensinya tidak diantisipasi dari sana, mengkhawatirkan. Dan juga kadang-kadang, mohon maaf, kita ini suka menerima entahlah oknum dari mana yang menurunkan ODGJ pada jam tertentu, di waktu tertentu di jalanan. Nah, ini semangatnya kemanusiaan. Bukan kita mau nganterin, tapi yang membutuhkan pertolongan kita bantu. Ini benar-benar sebetulnya lebih kepada aspek kemanusiaan ya. Karena kalau dari sisi profit itu kurang. Tapi APBD Pemkab Bekasi mempunyai kepedulian untuk menangani ODGJ itu. Pastinya. Karena menurut aku ya itu kan teman-teman kita yang cukup tertinggal ya Pak. Betul, ya, yang menurut saya bagus sih kalau misalnya itu diperhatikan juga. Baik Pak, kita beralih ke ekonomi Pak. Bagaimana nih Pak kalau boleh tahu Pak, teman-teman Kota Bekasi mendorong nih pertumbuhan ekonomi yang tentu saja ingin merata ya Pak ya. Apakah ada mungkin layanan-layanan khusus kepada teman-teman pengusaha UMKM kita atau seperti apa tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Dari sisi makronya dulu, khususnya kebijakan Pemko, bagaimana ini menjalin komunikasi koordinasi dengan para pengusaha, ya, melalui temu bisnis, ya, dengan para pengusaha. Juga Big Hug, Bekasi Investment Gathering, Humaniora, inilah. Jadi untuk membangun ekosistem bisnis di Kota Bekasi itu. Nah, dari situ kemudian kita membangun bagaimana untuk menginventarisir jumlah UMKM dan memberikan ruang dan kesempatan bagi UMKM untuk tadi mendapatkan bapak asuh, mendapatkan partner yang bisa membimbing, mengarahkan. Itu secara makronya. Dan juga kaitan dengan hal-hal yang sifatnya pembinaan, pelatihan dari Dinas Koperasi UMKM kita juga melakukan itu. Dan memberikan banyak kesempatan dalam hal adanya event-event kepada UMKM. Misalkan tiap hari Jumat aja. Tiap hari Jumat aja di Pemko Bekasi itu kan ada hari krida olahraga ya. Nah, di situ kita menghadirkan tenan-tenan untuk UMKM. Ada yang makanan, berbagai macam makanan. Nah, sambil kita ini juga mereka diedukasi cara menyiapkan. Ya, jadi mempunyai nilai, mempunyai rasa, dan orang itu untuk tertarik dengan makanan-makanan yang disajikan, yang dijual di UMKM tadi. Dan juga beberapa misalkan tenaga pengamanan, OB, kadang-kadang kita berikan kupon, ya, untuk mereka jajan, ya, sambil tadi memajukan UMKM kita. Nah, ini tentu juga
bisa menjadi suatu potensi fondasi ekonomi di Kota Bekasi, ya. Di saat transisional dari masyarakat pedesaan ke perkotaan, yang tentu mindset daripada berusaha atau memperoleh kesempatan ini perlu terus dioptimalkan, karena tentu tidak bisa merubah mindset ini dalam waktu yang cepat ya, tetapi by proses tapi continue. Saya pikir itu terus kita optimalkan di Kota Bekasi, dan juga bagaimana supaya ketimpangan pendapatannya di Kota Bekasi ini jangan sampai mengarah kepada yang terlalu gapnya jauh gitu. Nah, tadi dengan mengoptimalkan, menggerakkan, memberikan bantuan, permodalan, pelatihan kepada UMKM kita supaya bisa survive dan naik kelas. Tentu gitu. saja, agar terus berkembang ya Pak ya. Betul. Pastinya. Pak, soal perumahan Pak. Tadi kan kita tahu jumlah penduduk Bekasi terus meningkat. Lokasinya juga cukup strategis nih Pak. Apakah ada kebijakan yang cukup inovasi tertentu Pak dalam strategi untuk memenuhi kebutuhan perumahan untuk warga Bekasi khususnya? Dan kita tahu orang Bekasi yang ke Jakarta mungkin cari rumah ke Bekasi juga semakin banyak nih Pak. Ini urusan perumahan seperti apa nih Pak? Nah, ini memang kita harus berpikir jangka panjang. Kaitan penyiapan properti atau perumahan buat warga di Kota Bekasi, karena Bekasi ini punya magnet tersendiri orang untuk mau tinggal. Meskipun dengan suhu kondisi cuaca yang panas, kemacetan, tetapi tetap punya magnet tersendiri orang. Strategis ya Pak ya, salah strategis. Satunya. Nah, dengan lahan yang sangat terbatas kita pahami, tentu di Kota Bekasi pasti ada batasan waktu moratorium untuk pembangunan perumahan yang sifatnya ini. Mungkin ke depan untuk di Bekasi ini harus secara vertikal, ya. Udah mulai banyak ya Pak ya? Betul, apartemen-apartemen ya. Karena itu sebagai solusi tinggal di kawasan lingkungan perkotaan yang lahannya sangat terbatas. Mungkin kalau ke depan yang rumah tapak itu bagi orang-orang tertentu saja yang punya kelebihan uang gitu kan. Tapi tadi bagi masyarakat yang memang mau tinggal ya pilihannya tadi yaitu tadi untuk bisa secara perumahan-perumahan yang sifatnya vertikal. Artinya sudah disiapkan beberapa tempat-tempat strategis yang akan dibangun apartemen kah Pak atau seperti apa? Ya, bekerja sama dengan pengembang ya harus mempersiapkan konsep seperti itu untuk menjawab tantangan kebutuhan perumahan tadi gitu. Itu. Baik. Pak, ini Bekasi itu sering dibilang planet Bekasi kata orang kawasan-kawasan Banten sana atau terlalu jauh mereka menganggapnya. Nah, ini omongan-omongan juga bilang ya itu karena planet Bekasi itu panas, macet. Nah, itu pandangan Bapak tuh seperti apa tuh Pak kalau misalnya dibilang planet Bekasi, Pak? Kalau saya melihatnya dari sudut pandang positifnya ya. Karena julukan itu, istilah itu lahir dari atensi orang terhadap Bekasi. Artinya banyak yang memberikan perhatian ya Pak banyak yang memberikan perhatian meskipun dengan istilahnya planet Bekasi gitu. Ya memang kondisinya panas, macet gitu kan, masih ada beberapa titik yang semrawut misalkan, dengan segala dinamika orang di sana, ya itulah indahnya Bekasi. Kalau saya melihat indahnya Bekasi di situ, gitu ya, dengan penuh dinamika, tantangan, dan pemerintah melihat hal tersebut bagaimana untuk orang yang datang ke Bekasi, tinggal di Bekasi ini bisa nyaman, aman, dan tenang. Karena tadi kalau masuk ke Kota Bekasi tidak siap mental, tidak siap dengan tantangan, dia akan tergerus. Ya kan? Karena ini kota yang betul-betul sangat dinamis gitu. Orang dari jam adzan subuh itu sudah keluar rumah. Gitu. Kita tidak bisa leha-leha di situ. Gitu kan? Tertinggallah tadi. Nah, makanya
bagi para pendatang yang mau ke Bekasi, mau tinggal di Bekasi, tolong punya skill, tolong punya kemampuan, keilmuan, supaya bisa berkontribusi yang positif Untuk pengembangan untuk mengembangkan daerah Kota kita. Bekasi. Bukan kita melarang orang yang ini, silahkan, tapi tadi perlu untuk berkompetisi tinggal di Bekasi ini survivalnya begitu keras, ya. Kalau kita tidak bisa mengimbangi itu, maka kita akan tertinggal. Baik, Itu. baik. Ini sebuah Tapi- tantangan ya. Tantangan, tapi artinya mental negara Bekasi Pak, saya bilang ya Iya, Pak. patriot. Patriot, kita Patriot. patriot. Cukup kuat nih Pak ya. Betul. Kuat sekali. Pak, warga Bekasi juga dianggap sebagai penyangga Jakarta ya Pak Iya, ya. Salah satu tadi Bapak katakan sejak azan subuh udah langsung pada bekerja, udah mulai beraktivitas Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, sekarang kan udah mau heboh ibu kota kita mau pindah Iya, Pak ke IKN Kalimantan Timur sana Pak. Nah, ini seperti apa nih Pak? Bekasi memposisikan diri sebagai epicentrum pembangunan nasional Pak. Ya, sebagai dilihat dari aspek regulasi, dengan lahirnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, Kota Bekasi ini bagian daripada aglomerasi. Aglomerasi. Ya kan, di mana nanti ada satu kesatuan tata ruang, transportasi, lingkungan antara Jakarta dan daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah aglomerasi. Itu yang pertama yang perlu disikapi, diantisipasi arahnya kemana. Nah, tentunya ibu kotanya yang pindah, ya saya meyakini, tapi Jakarta ini masih sebagai daerah perekonomian, Pusat perekonomian. pusat ya, Pak, perekonomian. Oleh karena itu, dulu sebagai penyangga ibu kota, nih bagaimana sebagai penyangga perekonomian, ya, yang tentu kita juga harus mengambil sisi-sisi penting dari hal itu. Kita harus bisa merebut pangsa, Benar. apa yang selama ini disiapkan semua oleh DKI, kita harus bisa menyiapkan memperoleh itu, merebut itu, supaya Bekasi itu hanya jangan kota yang disinggahi lewat begitu saja, tetapi orang mau menginvestasikan, mau membuang uangnya gitu, mengeluarkan uangnya di Kota Bekasi. Nah, tentu ini perlu effort yang sangat keras nih dari OPD-OPD, para kepala dinas, pejabat-pejabat di Kota Bekasi untuk tadi mengambil alih transisional itu. Dan mumpung ini masih dalam tataran persiapan ya, Transisi ya. transisional. Nah, itu di transisional kita harus bisa mengantisipasi bagaimana kita perbaikan infrastruktur, bagaimana perbaikan layanan transportasi, bagaimana kita perbaikan percepatan layanan publik, khususnya perizinan-perizinan. Ya, benar. Nah, kalau kita dalam konteks perizinan, percepatan perizinan, ini akan trust dari investor tinggi. Nah, begitu trust dari investor ada, dia mau menanamkan investasinya di Kota Bekasi ini, ya kan? Nah, disitulah kita akan bisa merasakan dari transisional itu. Atau meskipun tidak menjadi ini ibu kota tetap, kita harus seperti itu gitu. Karena kita tidak punya sumber daya lain selain jasa perdagangan yang kita ada di Kota Bekasi saat ini. Nah, contoh negara-negara yang maju dalam jasa dan perdagangan, Singapura, Ya, benar. di perizinan, law enforcement, ya kan, kesadaran masyarakatnya gitu, yang tinggi. Nah, itu yang harus kita bangun. Dan saya mempunyai keyakinan itu bisa. Bisa ya Pak ya. Saya punya keyakinan bisa. Pastinya. Kita juga berharap lebih banyak nih warga-warga Bekasi yang itu pengelolaan uangnya di Bekasi ya Pak ya, nggak di daerah lainnya Pak ya. Betul. Baik. Pak, satu lagi Pak, mungkin sebentar lagi kita juga akan mengadakan event nasional yaitu Pilkada November 2024 ya Pak ya. Betul. Bagaimana nih Pak? Setelah kemarin sudah cukup aman dianggapnya, persiapan ke depan apakah ada hal khusus Pak yang disiapkan Pak? Nah, ini tetap dalam kontestasi pilkada kemarin kita tidak boleh lengah. Ya. Nah, tidak boleh berpuas diri dengan keberhasilan
kemarin mengawal Pilpres Pileg. Nah, ini betul-betul kontestasi lokal. Iya. Ya, Bekasi juga ikut ya Pak ya? ya kontestasi lokal Pilkada Kota Bekasi. Nah, kita harus lebih waspada, lebih antisipatif terkait dengan persaingan antar calon yang ada di Kota Bekasi ini. Nah, kita pasti juga akan terus melakukan upaya-upaya bagaimana cipta kondisi yang aman, tertib, dan lancar. Dan komitmen lagi kembali kita ingatkan kepada para penyelenggara pilkada, khususnya KPU, Bawaslu, ya, supaya betul-betul menjalankan pilkada ini sesuai aturan. Ini indikator pemilu atau pilkada yang baik ada 4. Pertama dijalankan sesuai aturan. Yang kedua diikuti oleh pemilih yang tinggi. Ya, terus terhindar dari konflik atau kekerasan. Dan yang keempat, dalam situasi kondisi apapun pemerintah harus ada. Nah, ini wujud dari itu kita sinergi dengan semua pilar, utamanya TNI Polri, Ormas, gitu. Dan juga kita menjaga ASN ini atau ASN non ASN yang ada di Kota Bekasi yang menerima gaji dari APBD itu untuk menjaga netralitas. Menjaga kenetralan ya Pak. Tuh. Benar. Jangan terkotak-kotak karena berbeda pilihan. Kalau orang datang minta dilayani, pilihannya lain dilama-lamain takut. Gitu kan? Kita harus bisa bersikap profesional. Ya, benar. Silahkan nanti menentukan pilihan tidak netralnya di TPS. Benar. Ya kan, pada saat nyoblos nggak boleh dukung mendukung. Ya kita kan sudah terlatih selama Indonesia Merdeka ini kan kita hampir 13 kali pemilu ya, gitu kurang lebih. Dan pilkada khususnya di Kota Bekasi yang umurnya baru 27 tahun nih, gitu. Ini bagaimana kita menjaga harmoni itu gitu. Ini perlu terus upaya yang tidak boleh berhenti. Karena dinamika masyarakat juga yang beragam, potensinya, motifnya bisa macam-macam, tapi kita dengan kewaspadaan, kesiapsiagaan, baik Kesbangpol kita juga sebagai mata dan telinga kita untuk mencermati dinamika ini, untuk kita redam jangan sampai eskalasinya naik gitu. Pastinya kita sangat berharap Pak agar Pilkada 2024 nanti aman sentosa ya Pak ya. Karena Bekasi juga ikut nih Pak ya dalam Pilkada November mendatang ya Pak ya. Kita sangat berharap agar semuanya aman sentosa. Amin. Baik. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini pemirsa, dengan akhirnya kita lebih tahu lebih banyak lagi terkait dengan strategi Bapak Gani dalam memimpin Kota Bekasi. Pemirsa, ini saya izin menutup Pak. Ya. Izin menutup sebelum saya menutup perbincangan Teras Negeri pada kali ini. Kalau boleh mungkin ada closing statement dari Bapak terkait dengan Kota Bekasi, silakan Pak. Ya, saya tentunya berharap dalam momentum yang sangat baik ini menghimbau masyarakat, mari kita sukseskan Pilkada Kota Bekasi yang akan memilih calon pemimpin Kota Bekasi 5 tahun yang akan datang. Jangan sampai salah memilih, jangan sampai kita memilih dalam tekanan atau dalam paksaan. Laksanakan hak demokratisasi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian warga Kota Bekasi untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi Kota Bekasi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya. Terima kasih banyak telah berkunjung di Tempo dan berbagi informasi-informasi yang menurut saya penting banget ya untuk penonton kita sekalian. Demikian bincang-bincang kita bersama pejabat Wali Kota Bekasi, Bapak Raden Gani Muhammad. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi dan juga untuk kemajuan negeri. Saya Mitra Tarigan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.